Hello everyone. Today we're going to discuss about biographical recount atau teks biografi. So without any further ado, let's go into the explanation. Biographical recount. The first one, let's talk about the definition. Jadi pertama, kita akan bahas tentang definisi atau pengertiannya. A biographical recount is a text that informs the reader about a person's life by retelling past events and achievement. Jadi, biographical recount atau biografi adalah teks yang membicarakan tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biasanya biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar riwayat hidup dan juga data-data pekerjaan seseorang. Dalam teks biografi biasanya dijelaskan secara lengkap kehidupan seseorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh diperjelas juga. Teks biografi ini biasanya disusun oleh orang lain, jadi bukan disusun oleh diri sendiri. Ini adalah contoh famous people atau orang terkenal yang bisa kita buat biografinya. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Presiden Jokowi, ada Agnes Mo, dan lain sebagainya. Jadi biografi itu bisa tentang siapa saja yang memiliki riwayat hidup yang cukup terkenal di negara itu sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang generic structure atau struktur umum dari biographical recount. So basically there are three, jadi ada tiga. The first one is orientation atau introduction. The second one is event. The third one is reorientation atau closing. Orientation atau introduction ini adalah paragraf pembuka yang memberikan pembaca informasi latar belakang orang tersebut. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan juga beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Berikutnya ada event. Event itu adalah urutan peristiwa dalam urutan kronologis. Jadi tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Kemudian pada bagian terakhir yaitu reorientation atau closing. Ini terdiri dari kesimpulan atau komentar penulis. Pada bagian penutup ini, biasanya bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan, yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan, atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan. Berikutnya saya tampilkan sebuah contoh biographical recount tentang seorang artis bernama Justin Bieber. Di sini ada 5 paragraf yang disajikan dan kita akan bahas lebih detail. Baik, bagian yang berwarna merah ini di bagian paragraf pertama ini disebut dengan orientation. Bisa kita perhatikan di situ dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan beberapa informasi umum yang disajikan sebagai bagian pengenalan tokoh. Jadi paragraf pertama ini biasanya pengenalan tokoh. Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 yang berwarna biru ini disebut dengan event. Jadi ada event 1, event 2, dan event 3. Di sini dijelaskan cerita baik itu berupa pemecahan masalah atau proses berakhir, bagaimana apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut sehingga ia bisa mencapai kesuksesannya sekarang. Dan bagian terakhir paragraf ke-5 yang berwarna ungu ini disebut dengan reorientation atau penutup. Jadi di sini disebutkan bagaimana kesan penulis terhadap orang yang dikisahkan dalam biographical recount tersebut. Baik, saya harap kalian paham dengan penjelasan tadi.
Untuk lebih memahami penjelasan saya, kita akan latihan. Di sini ada sebuah biographical recount tentang Insinyur Soekarno. Di sini disajikan 4 paragraf, bisa kita lihat. Dan tugas kalian adalah tentukan orientation, event, dan reorientation dari teks di bawah ini. Jadi silakan kalian tulis paragraf mana saja yang termasuk orientation, event, dan juga reorientation, dan ditulis langsung di kolom komentar pribadi Google Classroom. Okay, that's all for today. Thank you so much for your attention. If you have any question, please ask on the comment section in Google Classroom. Thank you so much and have a nice day.